Bersihkan semua hatiku dari unsur popularitas, sensasi atau main-main ya Allah. Ya Allah, aku hidup di Indonesia. Aku hidup di negara Indonesia. Dan di dalam pandangan mataku sekarang negara yang aku cintai dalam kondisi sakit yang tidak ada obatnya, dalam kondisi makar yang teramat makar kepadamu ya Allah. Tidak ada solusi kecuali Engkau langsung yang menurunkan keadilanmu ya Allah. Di dalam pandanganku kami sebagai rakyat kecil selalu didolimi, disfitnah, diadu domba, disakiti, dikhianati, dicurangi, dituduh-tuduh makar, dibohongi, ditipu secara terang-terangan ya Allah. Ya Allah, di mataku sekarang ini pengendali republik ini semuanya adalah maling-maling, garong-garong, penjahat-penjahat besar ya Allah. Ya Allah, baru saja kami menyelesaikan hajat besar pemilihan umum, pilpres, milih presiden. Ternyata semakin kesini semakin membingungkan ya Allah. Dan imanku mengatakan bahwa memang terjadi kecurangan yang tidak sederhana, terjadi kecurangan tidak kecil ya Allah, sistematis dan masif ya Allah. Mulai dari KPU-nya sampai oknum polisinya, sampai oknum camatnya, sampai penjaga TPS-nya, semuanya curang ya Allah. Roh, kalau penilaianku ini salah, mudah-mudahan kau laknat 21 turunanku ya Allah. Anakku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kalau memang aku salah di matamu. Tapi kalau memang ternyata rezim ini yang dolim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong, ya camatnya yang bohong, TPS-nya yang bohong, ya penjilat munafik yang bohong, siapapun ya Allah, roh laknat 7 turunannya ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masyaallah ikhwah, para pemirsa Hikmah.TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita pada renungan hikmah. Kali ini kita sudah mendengar dan memperhatikan serta melihat satu adegan di video yang dilakukan oleh Sugik Nur. Sugik Nur beberapa kali kesempatan mengobral mubahalah. Dia bermubahalah dengan rezim katanya. Kita akan membahas ini. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang selalu memakai nama Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dalam komunikasinya, ini biasanya orang tersebut tidak percaya diri bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Karena sumpah dengan mengatasnamakan Allah seperti wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Hal yang demikian itu berbahaya sekali dilakukan seseorang jika apa yang dikatakannya itu tidak benar. Oleh karenanya kita akan membahas tentang mubahalah ala Sugik Nur ini. Dia dalam beberapa kesempatan selalu bermubahalah, bersumpah, bahkan bertumpuk-tumpuk Al-Quran di atas kepalanya yang dibawa oleh beberapa orang jamaahnya untuk menyatakan bahwa dia bermubahalah, kalau saya tidak benar ya Allah, ujar dia, maka saya dilaknat 21 turunan atau 7 turunan. Tetapi kalau rezim ini tidak benar, maka laknatlah mereka terkecuali mereka bertobat. Itu kata Sugik Nur. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas apa sih sesungguhnya mubahalah ini. Kapan terjadinya mubahalah dan apa kisah di balik mubahalah yang terjadi yang direkam oleh Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajaka fihi
mim ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nada'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa alaihissalam setelah datang ilmu pengetahuan terhadapmu, ujar Allah, maka katakanlah, panggillah anak-anak kami dan anak-anak kalian, wanita-wanita kami dan wanita-wanita kalian, diri-diri kami dan diri-diri kalian, kemudian kita bermubahalah. Siapa yang pendusta akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir seluruh mufassir menyepakati bahwa ayat ini turun atas sebuah perdebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang Nasrani Najran. Kemudian perdebatan itu deadlock dan mereka bersepakat untuk bersumpah laknat, bermubahalah di antara keduanya dengan memanggil abna'ana wa abna'akum di sana adalah Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain. Nisa'ana wa nisa'akum adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian anfusana wa anfusikum, Rasulullah sendiri dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. 5 orang ini dengan Rasulullah yang terdiri dari Sayyidina Ali, Imam Hasan dan Imam Husain, Sayyidah Fatimah Zahra bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sumpah ingin bermubahalah dengan Nasrani Najran tersebut. Dalam riwayat dikatakan setelah Nasrani Najran melihat figur 5 orang ini dengan sinar cahaya, maka Nasrani Najran menggagalkan mubahalahnya dan mengatakan tidak berani karena terlihat di wajah-wajah 5 orang ashabul kisah, khamsatul aba, khamsatul ahlil aba. Ini adalah manusia-manusia yang suci, yang seluruh ucapannya adalah benar. Sehingga Nasrani Najran mengurungkan niatnya untuk bermubahalah. Kalau kita lihat di sini, mubahalah itu baru terjadi ketika terjadi perdebatan deadlock secara formal di antara kedua kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Kalau di sini adalah kelompok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwakili oleh Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ashabul kisah 5 orang itu, kemudian kelompok Najran. Tetapi mubahalah itu tidak terjadi karena diurungkan niatnya oleh Nasrani Najran. Untuk Sugi Nur, dia ini sesungguhnya ingin bermubahalah dengan siapa? Dengan menumpuk-numpuk Al-Quran di atas kepalanya, bersumpah demi Allah, dilaknat dan sebagainya. Ini sungguh sangat membahayakan. Membahayakan bagi dirinya sendiri. Karena lawan mubahalahnya tidak ada. Dan dia sudah berani bersumpah di bawah Al-Quranul Karim dengan nama Allah bahwa bila dia tidak benar, katanya dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 7 turunan. Ini mubahalah ala Sugi Nur yang sangat menggelikan. Tidak ada satu dasar bahwa sekali lagi dikatakan bahwa mubahalah itu terjadi apabila 2 golongan yang berdebat deadlock untuk membuktikan sebuah kebenaran yang masing-masing berargumen bahwa dia benar, maka satu-satunya jalan adalah mubahalah. Itu pun kalau disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, oleh karenanya sebagaimana yang saya sampaikan awal tadi, bahwa orang yang selalu membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam komunikasinya, biasanya seseorang itu tidak percaya diri. Biasanya dia ingin menjustifikasi bahwa perkataannya itu benar, walaupun mungkin saja perkataannya itu salah. Sugi Nur dari hari ke hari kita lihat dari beberapa kesempatan selalu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaknat rezim, melaknat pemerintah. Akan tetapi tidak pernah antara pemerintah dan diri Sugi Nur dan kelompoknya melakukan mubahalah secara formal. Dan ini tidak bisa dikatakan mubahalah. Mubahalah Rasulullah SAW dengan Nasrani Najran saja itu tidak jadi terjadi, dikarenakan Nasrani Najran mundur
karena dia melihat kebenaran di wajah Rasulullah dan orang-orang yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menandakan bahwa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Oleh karenanya, di sini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa sumpah demi Allah, sumpah atas nama Allah itu bukan dilontarkan secara sembarangan. Itu sangat berbahaya sekali dampaknya kepada diri kita sendiri. Jika kita mengobrol sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata apa yang kita persepsikan, apa yang kita katakan itu tidak benar, maka sumpah itu akan kembali terhadap kita. Jika isinya akan dilaknat Allah, maka laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa orang-orang yang al-kadzibin, mukadzibin, orang-orang yang berdusta. Oleh karenanya, di sini kita dalam rangka untuk meluruskan Sugih Nur. Janganlah bersumpah-sumpah dengan nama Allah, bermubahalah segala sebelum Anda memahami bahwa yang dinamakan mubahalah sebagaimana yang saya katakan tadi, ada kedua belah pihak kelompok. Dan di sini tidak pernah terjadi mubahalah sugih dengan pemerintah. Karena kedua kelompok itu tidak dipertemukan dan disaksikan oleh orang-orang bahwa dia bermubahalah. Sekali lagi, wahai saudara Sugih Nur, sadarlah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui akan isi hatimu, akan isi hati kita semua. Jangan melakukan segala sesuatu hal yang justru akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.